Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai pertemuan tersebut, Trump menyebut Netanyahu telah menyepakati proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Israel menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan persetujuan tersebut usai bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai pertemuan tersebut, Trump menyebut Netanyahu telah menyepakati proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat. Trump mengatakan proposal gencatan tersebut merupakan upaya dari Amerika Serikat untuk terciptanya perdamaian ditujukan oleh penghentian ancaman oleh kelompok Hamas. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. Sementara Benjamin Netanyahu memuji komitmen Amerika Serikat untuk mengambil peranan penting dalam pengakhiran perang di Gaza. Netanyahu menyebut proposal gencatan senjata akan menjadi bagian dari upaya untuk membebaskan sandera di Gaza serta melakukan demilitarisasi terhadap Hamas. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities and its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Israel telah melancarkan perang genosida hampir 2 tahun di Gaza dengan dukungan penuh dari pemerintahan Biden dan Trump. Dukungan tersebut termasuk pasokan senjata ofensif tanpa hambatan serta 6 kali penggunaan hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi gencatan senjata. Berbagi sumber, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, kelompok Hamas juga telah menerima proposal yang diinisiasi oleh Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza. Proposal tersebut disampaikan kepada Hamas melalui mediator Qatar dan Mesir. Sumber Hamas menyebut proposal untuk Hamas disampaikan dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar, di mana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Qatar dan Kepala Badan Intelijen Umum Mesir serta negosiator dari Hamas. Delegasi Hamas mengatakan kepada para mediator bahwa mereka akan meninjau proposal tersebut sebelum mengeluarkan pernyataan resmi terkait sikap Hamas dalam proposal gencatan senjata di Gaza. Di sisi lain, para Menteri Luar Negeri Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menyambut baik upaya Amerika Serikat dalam mengakhiri perang di Gaza. Dalam pernyataan di situs Kementerian Luar Negeri Indonesia pada hari ini, para Menlu menegaskan keyakinan mereka pada kemampuan Trump menemukan jalan menuju perdamaian. Pemirsa, Singapura dan Malaysia kompak mendesak PBB untuk membatasi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Desakan itu dilatar belakangi dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina sekaligus penolakan mereka terhadap Israel. Singapura dan Malaysia kompak mendesak PBB untuk membatasi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menilai reformasi diperlukan agar PBB lebih representatif dan inklusif. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, ia menyoroti semakin seringnya hak veto digunakan di tengah konflik global. Balakrishnan menekankan anggota PBB harus sepakat untuk membatasi penggunaan hak veto ke depan. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut hak veto kerap menggagalkan perdamaian di Gaza. Ia menegaskan hak veto bertanggung jawab atas kegagalan dunia membawa perdamaian di Palestina. Hasan menekankan dunia tidak boleh diam melihat suara kolektif terus dibatalkan oleh hak istimewa tersebut. Adapun hak veto menjadi pembeda utama antara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 5 negara pemilik hak veto adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Rusia tercatat paling sering menggunakannya dengan 129 kali. Disusul Amerika Serikat 89 kali, terutama untuk melindungi Israel.
Berbagai sumber untuk IDXNO. Amerika Serikat kembali berada di ambang shutdown pemerintahan pasca perundingan antara Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat tidak mencapai kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga menolak tuntutan Demokrat terkait kebijakan kesehatan. Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau government shutdown. Ancaman tersebut menguat pasca gagalnya perundingan antara Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat mencapai titik temu. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik John Thune menuduh Demokrat melakukan penyanderaan politis terhadap anggaran. Sementara itu, pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menegaskan masih ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan permintaan Trump. Partai Republik mendorong perpanjangan sementara anggaran dengan tetap mempertahankan level belanja saat ini. Menurut mereka, langkah itu memberi waktu lebih panjang untuk bernegosiasi tanpa harus menanggung konsekuensi shutdown. Sebaliknya, Partai Demokrat menuntut agar praktik pemangkasan anggaran sepihak oleh pemerintahan Trump dihentikan. Mereka juga mendesak adanya kesepakatan jelas untuk memperbarui subsidi asuransi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan habis akhir tahun ini. Namun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menolak tuntutan Demokrat terkait kebijakan kesehatan, termasuk pembatalan undang-undang pajak warisan Presiden Donald Trump yang memangkas pendanaan Medicaid, serta perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act. Berbagai sumber untuk IDXNO. Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, membubarkan pemerintahan usai aksi unjuk rasa besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Namun demikian, Perdana Menteri Christian Tsai dan para menteri akan tetap menjabat hingga Presiden menunjuk pejabat baru. Presiden Madagaskar Andry Rajoelina membubarkan pemerintahannya pada Senin kemarin. Rajoelina mengambil langkah tersebut setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda mengguncang negara pulau tersebut selama hampir sepekan. Pembubaran itu berarti pemecatan terhadap Perdana Menteri Christian Tsai dan seluruh jajaran menteri kabinet. Namun mereka akan tetap menjabat secara sementara hingga Presiden menunjuk Perdana Menteri baru. Rajoelina mengatakan akan membuka seleksi secara luas termasuk menerima lamaran melalui email dan LinkedIn. Aksi protes yang dipicu oleh krisis listrik dan air telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Demonstrasi ini juga disebut terinspirasi oleh gerakan Gen Z di Kenya dan Nepal, yang sebelumnya berhasil mengguncang pemerintahan di masing-masing negara. Di Madagaskar, demonstrasi dipusatkan di sekitar Universitas Antananarivo dan berlangsung panas. Demonstrasi itu memicu respon keras dari aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, hingga saat ini belum jelas apakah langkah Rajoelina membubarkan pemerintahan cukup untuk meredam gelombang kemarahan publik. Berbagai sumber, IDX Channel.